Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Isma Aulia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah TBO pada semester 4. Nah, yang pertama yaitu konsep TBO. Nah, jadi teori bahasa otomata ini adalah dasar dari teknik kompilasi. Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal, salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator. Otomata itu sendiri adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, mengenerate atau membangkitkan kalimat dalam bahasa tertentu. Syaratnya yaitu harus mengenali input. Contohnya yaitu vending machine untuk beli minuman. Nah, lalu di sini juga bisa dilihat, di sini ada 3 tingkatan bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa pemrograman tingkat rendah, itu contohnya bahasa mesin. Terus yang kedua yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah, itu contohnya bahasa assembly. Terus sama yang terakhir, yang ketiga, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu contohnya seperti C++, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa lihat konsep dari TBO. Di sini ada diagramnya. Lanjut di sini juga ada materi sedikit tentang mesin automata. Nah, jadi sebuah mesin itu dapat mengenali bahasa mesin dan dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler atau kompilator penerjemah gitu ya. Terus pada mesin automata juga string input itu bisa diterima jika mencapai final state. Selain itu ditolak. Adapun pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state dan perpindahan state dilakukan berdasarkan simbol yang dibaca. Selanjutnya ini ada pengertian konsep lainnya, ada pengertian dari simbol. Nah, jadi simbol ini adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Misal nih, kalau misalnya ditanya gimana itu sapi, pasti kalian pasti bakal ngebayangin gimana itu sapi, kan misal sapi kakinya 4 atau mungkin warnanya coklat, atau mungkin hewan gitu. Lanjut di sini di bawahnya ada pengertian dari string atau yang biasa disebut juga dengan kata atau untayan. Jadi string ini adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Lanjut di bawahnya yaitu panjang string. Nah, panjang string ini adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Contohnya yaitu W sama dengan OPA. Nah, dari OPPA ini kan dia terdiri dari beberapa simbol ya. Nah, O ini satu simbol. Jadi satu huruf itu mewakili satu simbol. Nah, jadi ini bisa dilihat ada 4 huruf. Berarti panjang stringnya itu ada 4 huruf. Lanjut di bawahnya ada string kosong. Nah, string kosong ini biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon. Bahasa itu pengertiannya adalah sebuah sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta konsep termasuk sekumpulan simbol-simbol dan 4 aturan untuk melakukan manipulasinya. Lanjut di bawahnya di sini ada pengertian dari alfabet. Nah, alfabet ini adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Dan sebuah bahasa itu merupakan himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Di sini ada contoh dari TBO. Nah, di TBO ini kita bisa lihatnya ada 6 state ya, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q5 sampai Q4. Nah, ini terdiri dari 6 state di mana initial state-nya itu ada di Q0 dan final state-nya itu ada di Q3 dan Q4. Nah, final state itu gimana kita bisa bedain antara state-state yang lain. Nah, jadi kalau final state itu dia lingkarannya double, ada 2. Terus di sini juga bisa dilihat inputnya itu ada ADA, ADU sama ADD. Nah, kalau ADA itu dia bakalan diterima, kalau ADU juga bakalan diterima, dan ADD juga bakalan diterima. ADD tidak diterima. Kenapa kok nggak diterima? Karena yang ADDD yang terakhir itu dia final state-nya bukan lingkaran double, melainkan lingkaran state biasa. Jadi dia dianggapnya belum selesai. Simbol terminal. Nah, jadi simbol terminal ini adalah simbol yang nggak bisa diturunin lagi. Jadi yang termasuk simbol terminal itu adalah huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C. Nah, terus juga ada simbol operator, simbol tanda baca, dan string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else.
Lanjut, di sini juga ada pengertian dari simbol non-terminal. Nah, jadi simbol non-terminal ini adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Nah, yang termasuk simbol non-terminal yaitu huruf kapital, huruf S sebagai simbol awal, sama simbol yang tercetak miring, misalnya XPR dan STMT. Aturan produksi dinyatakan ke dalam A sama dengan B menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi dan B itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Nah, ini dibacanya yang A itu ruas kiri menghasilkan B sebagai ruas kanan. Contoh lainnya yaitu E sama dengan T atau T tambah E. Nah, itu bacanya gitu ya, yang simbol atasnya. Aturan produksi. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string dan himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Hierarki Chomsky. Nah, tata bahasa grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Adapun 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama ada tipe 0 sama dengan unrestricted grammar. Nah, aturan produksinya dia tuh nggak punya batasan. Misalnya nih, kan yang dicontoh A sama dengan B nih. Nah, A itu adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal juga tidak boleh kosong, dan B adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Rumusnya ada di bawah. Lanjut, di sini ada juga tipe 0 menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal dengan nama recursively enumerable language. Contohnya ada S sama dengan ACAB dan seterusnya. Lanjut, tipe yang kedua yaitu tipe 1 context sensitive grammar. Aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan lebih kecil atau sama. Jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan simbol di ruas kanan. Nah, aturan S sama dengan N ini diperbolehkan jika S nggak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Dia juga menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Adapun contoh dan rumus di bawah. Lanjut, di sini ada tipe 2 context free grammar. Aturan produksinya hampir sama dengan tipe 1, namun A sisi kiri hanya boleh punya satu variabel non-terminal dan B itu nggak punya batasan. A adalah sebuah simbol non-terminal dan B itu bisa berupa rangkaian atau simbol terminal, non-terminal, atau N. Ia juga menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non-determinate pushdown automata. Adapun rumus dan contohnya bisa dilihat di bawah. Lanjut ke tipe 3 regular grammar, ini yang paling terakhir. Nah, jadi aturan S sama dengan N ini diperbolehkan jika S itu nggak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Dia adalah sebuah simbol non-terminal dan B adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Ia menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Nah, contoh apa rumusnya ada di sini. Lanjut ke materi FSA atau final state automata. Nah, FSA itu adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, mekanismenya ini bisa diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi. Arti bentuk atau simbol pada graf transisi FSA ini kan bisa dilihat ya, mesin automata pengecek pariti ganjil. Ini biasa disebut juga dengan graf transisi. Nah, jadi di sini ada keterangannya, ada 6. Yang pertama, initial state itu ditandai dengan busur tanpa salah state. Terus yang kedua, yaitu lingkaran menyatakan state. Ketiga, itu label pada lingkaran adalah nama state. Lalu yang keempat, busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Yang kelima, label pada busur adalah simbol input. Yang keenam, yaitu lingkaran ganda menyatakan final state. Pernyataan FSA. Nah, jadi FSA ini dinyatakan dalam 5 tupel. Bisa dilihat tupel itu adalah himpunan state. Terus sigma adalah himpunan simbol ini. Lanjut, yang ketiga ini adalah fungsi transisi. Terus yang keempat ini adalah key 0 yang merupakan state awal dari key 0, di mana key 0 ini merupakan key, dan yang terakhir yaitu F. F ini adalah himpunan state akhir, F adalah irisan dari
Nah, di sini juga ditambahin catatan bahwa jumlah akhir dari state bisa lebih dari satu. Contohnya nih, ini kan ada di mesin otomata pengetik parit ganjil yang tadi. Sistem ini bakalan nerima jika jumlah bit 1 ini adalah ganjil. Maka bisa ditulisin bahwa key sama dengan odd even, terus sigmanya adalah 0,1, terus key 0-nya adalah even, dan F atau final state-nya yaitu. Nah, dan ini fungsi transisinya even, 0, even, terus odd 0,0 sama dengan 4, terus odd, 1 sama dengan even, dan even, 1 sama dengan odd. Penjabaran contoh. Jadi ketika kita dapat input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah even DD 1, even 0, even 10 DD. Nah, ini berakhir dengan state ODD, maka 1101 itu gimana kalau misalnya dapat input 101, jadi urutan state-nya dia bakal berubah ya. Jadi misalnya gini, even 10 DD 0 ODD 1, dia berakhir dengan state even, maka 101 itu bakal divaksin. Nah, ciri-ciri FSA yaitu yang pertama, model matematika yang bisa menerima input dan mengeluarkan output. Terus yang kedua, memiliki state yang berhingga banyaknya dan bisa berpindah dari satu state ke state lainnya. Lalu yang ketiga, tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Yang terakhir yaitu mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, dan pencek DFA. Nah, jadi pada DFA dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Contohnya, pada DFA dari suatu state terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Di sini kita bisa lihat ada 5 tuple pada sebuah DFA, di mana nih key-nya ada key 0, key 1, key 2, sigmanya yaitu A dan B, S adalah key 0, dan final state-nya adalah key 2, dan di sini kita bisa lihat fungsi transisinya. Lanjut, nah biasanya tuh fungsi transisi itu dibuat juga dalam bentuk tabel. Nah, lalu kapan tuh suatu string input dinyatakan diterima? Nah, suatu string X dinyatakan diterima bila D, X, X itu berada pada state akhir. Nah, secara formal bisa dikatakan jika M itu adalah suatu FSA, maka M itu menerima bahasa L yang disebut LM yang merupakan himpunan. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya yang berdasarkan dari DFA. Terus juga ini ada contoh lain nih. Jika pada gambar contoh 1 kita inputin string ABB, maka fungsi transisinya sama dengan Q0, ABB, fungsi transisi sama dengan Q0, BB. Ini hasilnya koma. Fungsi transisi sama dengan fungsi transisi Q1, B sama dengan Q2. Nah, karena Q2 itu termasuk state akhir, maka BB ini berada di dalam L. Nah, ini hampir sama lah ya, mirip-mirip sama contoh 1 sama yang contoh 2. Di sini juga contoh 4, di sini bisa dilihat ada gambar mesin DFA dan tabel transisi. Nah, berdasarkan gambar yang tadi ini, gambar mesin DFA dan tabel transisi, kita bisa lihat ada tuple, terus juga dibuat dari 5 tuple itu dibuat string dan statusnya. Misalnya 0011 itu statusnya diterima, terus 00111 itu ditolak, 01010 itu ditolak, terus string 010111 itu diterima. Contoh yang kelima nih bisa dilihat ada gambar mesin DFA dan tabel transisi. Terus juga ini sama aja, ini contoh 6. Nah, lanjut ke materi yang berikutnya yaitu NFA. NFA ini kemungkinan transisinya kalau lebih dari satu state. Dari suatu state ini bisa terdapat 0, 1, atau lebih transisi dengan label input yang sama. Perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input. Transisi kosong, salah satu tracingnya itu berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut state akhir. Nah, FSA itu dinyatakan dalam 5 tuple, di mana hampir sama penjelasannya sama yang tadi. Terus ini pada NFA juga kemungkinan transisinya lebih dari satu state. Dan pada NFA, string itu diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi itu berakhir pada sebuah
final state. Di NFA juga boleh terdapat transisi kosong. Juga ada nih tentang NFA, tapi yang lain lagi nih. Tentang e-movement. Simbol E ini berarti tanpa masukan atau disebut transisi kosong. Ini terjadi karena perubahan state secara spontan. Contoh dari NFA. Kalau NFA kan tadi non-deterministic final state automata. Sebenarnya hampir sama FSA. Ini dinyatakan dalam juga bisa dilihat ada tabel transisinya. Ini adalah gambar dari state-state yang meliputi Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Yang mana di sini final state-nya adalah Q4. Terus ada contoh 2. Nah, kenapa gambar ini disebut dengan NFA? Nah, gambar ini disebut juga dengan NFA karena jika Q0 menerima inputan A, maka akan berpindah ke Q1 atau Q2. Nggak tepat satu state. Tabel transisinya ada di sini. Ini contoh ketiganya, di sini ada gambar state. Ada dua, ada non-accepting state sama accepting state. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel mana yang nggak diterima dan tabel mana yang bakalan keempat, biar mirip sama contoh kita. Nah, ini ada inputan tabel di transisi. Nah, ini perbedaan dari DFA versus DFA. Nah, kalau DFA ini dia satu transisi dari satu state ke state yang lain, yang nggak ada transisi kosong, string juga diterima jika berakhir di final state. Kalau NFA ini dia mulai transisi dari satu state ke state yang lain, boleh terdapat transisi kosong, terus yang terakhir string diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Ekuivalensi NFA dan DFA. Nah, ekuivalensi adalah keadaan sebanding, senilai, seharga, sederajat, sama arti banyak keadaan sepadan. Nah, suatu DFA itu dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Nah, ekuivalen berarti bisa menerima bahasa yang sama. Ini bisa dilihat ada gambar dari deterministic dan non-deterministic. Nah, langkah ekuivalensi NFA ke DFA. Misalnya kita mau buat mesin DFA dari mesin DFA. Nah, ini gambar dari non-deterministic final state automata. Di sini ada 5 tuple yang sudah dijabarin berdasarkan gambar dari NFA. Nah, langkah pertama yaitu telusuri alur state mulai dari initial state. Nah, di sini bisa dilihat dari tabel transisi yang pertama kita menghasilkan Q0. Terus selanjutnya telusuri alurnya dengan memanfaatkan tabel transisi. State Q0 memperoleh input 0 menjadi state Q0, Q1. Dan state Q0 memperoleh input 1 menjadi state Q1. Selanjutnya telusuri state yang baru terbentuk. State Q1 memperoleh input 0 menjadi state di hilang, dan state Q1 itu memperoleh input menjadi state Q0, Q1. Selanjutnya telusuri state yang baru terbentuk. State Q0, Q1 jika memperoleh input menjadi state Q1 diperoleh dari Q0, 0 sama dengan Q1 digabung dengan D Q1 0, sehingga hasilnya bakalan jadi kayak gitu. Terus telusuri state yang baru terbentuk. Kalau udah, state ini bakalan menerima input 0 dan 1 menjadi D 0,0 sama dengan 0 dan D 0,1 sama dengan 0. Pada NFA dengan eMove juga dibolehin pindah state tanpa membaca input. Contohnya dari Q0 dan membaca input bisa pindah ke Q2, dari Q2 tanpa membaca input bisa pindah ke Q4, dari Q3 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Terus ini gambarnya dari NFA dengan eMove. Lanjut, di sini ada materi closure. Nah, closure ini adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Closure berarti bahwa himpunan yang dapat dicapai dari Q0 dapat dilakukan tanpa membaca input. Contoh dari ekuivalensi NFA dengan eMove. Nah, dari gambar state-state tersebut kita bisa nulisin bahwa closure Q0 dan Q0, Q2, closure dari Q1 yaitu
Q1, closure Q2 adalah Q2,4, closure Q3 sama dengan Q3, Q2, dan Q4, closure dari Q4 sama dengan Q4. Begitupun dengan contoh yang kedua, ini kan ada gambarnya beda. Closure dari Q0 sama dengan Q1 dan Q3, closure Q1 yaitu Q1 dan Q3, closure Q2 sama dengan Q2 dan Q4, closure Q3 sama dengan Q3, closure Q4 sama dengan Q4. Contoh ekuivalensi NFI dengan imove ke NFA tanpa imove. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada gambar dari NFA dengan imove dan gambar NFA tanpa imove. Cara langkah-langkahnya nih buat tabel transisi dari NFA dengan imove, tentukan closure tiap state. Yang ketiga, cari fungsi transisi state inputnya, terus closure dari fungsi transisi dan closure-nya. Di sini bisa kita lihat ada fungsi transisi dari Q0, A, Q0, B, Q1, A, Q1, B, Q2, A, Q2, Q2, B ini. Terus ada Q3, A, terus Q3, B, terus ada Q4, A, dan Q4, B. Nah, langkah yang keempat, berdasarkan dari langkah ketiga, kita bisa buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa imove. Terus yang terakhir, tentukan final state untuk NFA tanpa imove, yaitu final state awal ditambah state yang closure-nya menuju final state awal. Nah, di sini berdasarkan hasil akhirnya kita bisa lihat hasil dari tabel transisi yang baru. Oke. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, suatu kata atau kekurangan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.